Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan bagian 1, yaitu konsentrasi larutan. Materi ini adalah materi kimia SMA kelas 12 semester Ghazal. Oleh karena itu, marilah bersama saya Fathul Hidayati kita pelajari materi ini. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, apakah dia berupa molekul ataukah berupa ion, tetapi merupakan sifat yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasinya. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang akan kita bahas nanti terdiri atas 1. Penurunan tekanan uap atau delta P, kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta TF, yang ketiga adalah kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang keempat nanti adalah tekanan osmosis atau V. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini hanya menentukan konsentrasi larutan. Dalam hal ini adalah berupa molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa. Yang pertama, konsentrasi larutan yang akan kita bahas di sini adalah tentang molaritas. Apa yang dimaksud dengan molaritas? Molaritas adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dirumuskan M besar dalam hal ini adalah mol dibagi dengan volume, atau M molaritas sama dengan gram per mr dibagi volume. Dalam hal ini volume harus dinyatakan dalam satuan liter. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut. Hitung molaritas larutan yang terbentuk dari 1 gram NaOH yang dilarutkan dalam 250 ml air jika ARNA sama dengan 23, ARO 16, dan ARH sama dengan 1. Bisa kalian perhatikan bahwa penyelesaiannya adalah diketahui gram NaOH sama dengan 1 gram. mRNaOH diperoleh dari ARNA ditambah ARO dan ditambah dengan ARH, yaitu sama dengan 40. Kemudian volume larutan dalam soal sudah tersedia yaitu 250 ml air, maka kita ubah ke dalam satuan liter sehingga volume larutan adalah 0,25 liter. Dari data yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumus molaritas tadi bahwa molaritas sama dengan mol per V. Gram sudah tersedia 1, kita masukkan angka 1, kemudian mr-nya sudah dihitung 40, kita masukkan 40, kemudian volume tadi 0,25, kita masukkan 0,25, sehingga kita peroleh bahwa molaritas dari 1 gram NaOH yang dilarutkan dalam 250 ml air tadi adalah 0,1 molar. Baik, kita bahas konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas. Molalitas beda dengan molaritas. Molaritas tadi satuannya adalah M besar, sedangkan molalitas satuannya adalah M kecil. Molalitas pengertiannya adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 100 gram pelarut. Sehingga secara matematika molal sama dengan mol kali 1000 per P. Dalam hal ini P adalah gram pelarut, atau mol bisa kita jabarkan menjadi gram per mr, sehingga kita menuliskan rumus molal bisa M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Contoh soal. Sebanyak 6 gram urea dalam hal ini rumus kimianya adalah CONH2 2 kali,
dilarutkan di dalam 90 gram air. Jika ARC adalah 12, O sama dengan 16, H sama dengan 1, berapakah kemolaran larutan yang terbentuk? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Bahwa dari soal, gram urea sudah diketahui 6 gram. Kemudian MR urea dihitung dengan menjumlahkan AR masing-masing atom penyusun urea, kita peroleh 60. Kemudian gram air dari soal sudah diketahui 90 gram. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus molal tadi. M sama dengan gram per MR kali 1000 per P, sehingga M-nya adalah 6 per 60 kali 1000 per 90. Sehingga kita peroleh harga M dari 6 gram urea yang dilarutkan dalam 90 gram air itu adalah 1,11. Baiklah, yang ketiga kita bahas konsentrasi larutan berupa fraksi mol atau lambangnya adalah X. Fraksi mol adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut atau mol per larut. Saya ulang. Fraksi mol adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut atau mol per larut dalam 1 mol larutan. Dalam hal ini dilambangkan fraksi mol zat terlarut adalah XT, sedangkan fraksi mol pelarut adalah XP. Nah, tolong diperhatikan bahwa rumus XT maupun XP ada perbedaan sedikit. Untuk XT, fraksi mol zat terlarut, maka sama dengan mol dari zat terlarut dibagi dengan mol total larutan. Artinya, mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut plus mol pelarutnya. Sedangkan XP, fraksi mol pelarut, sama dengan mol dari zat pelarut dibagi dengan mol dari zat terlarut ditambah mol pelarutnya. Sehingga kalau kalian cermati antara fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut berbeda untuk bagian atas, ya. Bagian atas untuk fraksi mol zat terlarut, mol terlarutnya. Bagian fraksi mol pelarut yang atas juga mol pelarutnya. Sedangkan bagian bawah sama semuanya, baik fraksi mol terlarut maupun fraksi mol pelarut, yaitu berupa jumlah keseluruhan atau jumlah total dari mol yang ada dalam larutan. Dalam hal ini yaitu mol zat terlarut plus mol pelarut. Kemudian jumlah dari fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Kita lihat contoh berikut. Sebanyak 27,6 gram etanol dengan rumus kimia C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram urea. ARC adalah 12, ARH sama dengan 1, sedangkan O sama dengan 16. Hitunglah fraksi mol etanol dan fraksi mol air. Mari kita ikuti penyelesaiannya. Oke, yang pertama dari soal ini kita hitung terlebih dahulu mol zat masing-masing. Dan juga kalian harus bisa mengidentifikasi dalam soal ini siapa yang bertindak sebagai zat terlarut dan siapa yang bertindak sebagai pelarutnya. Oke, dalam soal ini tadi sebagai zat terlarut adalah etanol, sedangkan sebagai pelarutnya adalah air. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus menghitung mol dari masing-masing. Mol dari etanol diperoleh dari massa etanol dibagi dengan MR-nya. Berarti 27,6 dibagi dengan 46, yaitu 0,6 mol. Sedangkan mol dari H2O kita peroleh juga dari massa air atau H2O itu dibagi dengan MR-nya, yaitu 54 dibagi dengan 18 sehingga diperoleh 3 mol. Nah, sekarang mol dari masing-masing sudah kita
dapatkan. Maka untuk mencari fraksi mol etanol adalah memakai rumus mol etanol dibagi dengan mol etanol itu sendiri ditambah dengan mol air sebagai pelarutnya. Sehingga angka yang kita masukkan adalah mol etanolnya 0,6 dibagi dengan mol etanol lagi yaitu 0,6 dan mol air sebagai pelarut yaitu 3. Sehingga kita dapatkan fraksi mol dari etanol di sini adalah 0,167. Sedangkan fraksi mol dari air ini sebagai pelarut tadi kita peroleh dari molnya air. Molnya air sudah kita dapatkan tadi yaitu 3. Kita masukkan kemudian dibagi dengan molnya etanol ditambah dengan molnya air yaitu dibagi 0,6 plus 3. Akhirnya kita dapatkan fraksi mol air di sini adalah 0,833. Baik, untuk membuktikan apakah ini adalah fraksi mol etanol nanti ditambah dengan fraksi mol air itu sama dengan 1, silahkan nanti kalian coba tersendiri. Apakah 0,167 ditambah dengan 0,833 sama dengan 1? Ya, demikian untuk fraksi mol. Kita lanjutkan satuan konsentrasi yang keempat, yaitu persen massa, atau lambangnya adalah persen. Nah, persen massa dalam hal ini merupakan jumlah massa terlarut dalam 100 gram larutan atau volume zat terlarut dalam 100 ml larutan. Sehingga persen dari suatu zat X misalnya, maka dirumuskan adalah massa dari zat terlarutnya, berarti dalam hal ini adalah massa dari X, kemudian dibagi dengan massa larutan kali 100%. Contoh ya, ada larutan glukosa dengan kadar 18%. Kita harus tahu maksudnya terlebih dahulu, bahwa larutan glukosa 18% itu artinya di dalam 100 gram larutan glukosa terdapat 18 gram glukosa. Ya. Kemudian kalau ini diterapkan di dalam perhitungan seperti contoh soal. Larutan glukosa diketahui MR-nya 180 dengan kadar 18%. Massa jenis diketahui 1,04. Hitunglah kemolalannya, kemudian fraksi mol glukosa dan fraksi mol air, dan yang terakhir adalah hitunglah molaritas larutan glukosa. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Larutan glukosa 18% tadi kita sudah bisa mengartikan bahwa massa larutan dalam 100 gram air, larutan glukosa 18% itu artinya jika massa larutan adalah 100 gram, maka terdapat glukosa yang terlarut sebanyak 18 gram. Dan zat pelarutnya hanya sekitar 100 dikurangi 18 gram atau 82 gram. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung kemolalan glukosa sama dengan gram dari glukosa dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 per gram pelarut. Berarti kemolalan glukosa adalah massa glukosa 18 gram dibagi MR dari glukosa setelah dihitung adalah 180 kalikan 1000 per gram pelarut. Dalam hal ini tadi gram pelarutnya adalah 82 gram. Sehingga kita memperoleh kemolalan glukosa adalah 1,22 molal. Kemudian kalau kita ingin menghitung fraksi mol glukosanya, kita perolehnya dari mol glukosa dibagi dengan mol glukosa plus mol H2O-nya. Nah, mol tadi diperolehnya dari 18
dibagi 180 untuk glukosa, kemudian dibagi yang bawah mol glukosa plus mol H2O, yaitu 18/180 ditambah 82/18, sehingga kita mendapatkan 0,1/0,1 plus 4,55. Itu untuk fraksi mol glukosa. Untuk hasil akhir nanti diselesaikan sendiri ya. Kemudian untuk fraksi mol dari air, kita mendapatkan dari rumus mol air dibagi mol glukosa plus mol air. Mol air kita peroleh yaitu dari gram air, yaitu 82 dibagi dengan mR-nya 18, kita mendapatkan 4,55. Dibagi mol glukosa, sudah kita hitung di atas tadi, 0,1 ditambah dengan mol air tadi 4,55, akhirnya kita memperoleh juga fraksi mol air adalah 0,9785. Begitu untuk mencari fraksi molnya. Kemudian dari soal di atas tadi juga kita bisa menghitung molaritas dari urea. Molaritas dari glukosa. Ya. Untuk menghitung molaritas itu selain pakai mol per volume, kita juga bisa memakai data dari massa jenis dan kadar. Jika diketahui massa jenis dan kadar, maka kita menghitung molaritas itu pakai rumus Rho kali 10 kali prosentase kadarnya berapa dibagi dengan mR-nya. Nah, sehingga kita bisa menghitung yaitu 1,04 massa jenisnya tadi, kalikan dengan 10 dikalikan kadarnya 18%, cukup kita masukkan angka 18-nya saja, kemudian dibagi mR-nya adalah 180. Maka kita peroleh molaritas dari glukosa dalam soal di atas adalah 1,04 molar. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.